bahwasanya seseorang itu diharamkan dari rezekinya sehingga menjadi sempit. Ada orang kerja nggak kaya-kaya, rezekinya sempit luar biasa, tak lain rezeki itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiatnya. Kalau orang nggak berbuat maksiat, rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Tapi ketika seseorang berbuat maksiat, rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya rezeki karena apa? Karena perbuatan maksiat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ketaatan, tapi berdurhaka kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan maksiat, bahkan maksiat yang besar yang juga menyebabkan rezeki seseorang itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atau yang disebut dengan qadha itu nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Dan umur manusia itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur itu bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan memperpanjang umur manusia yaitu taat kepada kedua orang tua. Silaturahmi memperpanjang usia. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga memperpanjang usia seseorang. Lihat berapa banyak kita saksikan umatnya Nabi Muhammad ini usianya bukan seperti umat-umat dulu. Umat-umat dulu ini ada yang usianya di atas 200 tahun ada yang 300 tahun, panjang-panjang. Tapi umatnya Nabi Muhammad jarang ada yang sampai melewati 100 tahun. Tapi terkadang kita dapetin orang-orang yang usianya di atas 100 tahun. Ternyata ketika ditanya amaliyahnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Baktinya kepada kedua orang tua menjadikan usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabatnya Nabi yang dipanjangkan juga usianya sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Anas bin Malik. Dipanjangkan usianya karena doanya Rasulullah. Itu pun juga kalau diteliti ya karena baktinya sama orang tua. Di waktu kecil dia bakti sama orang tua luar biasa. Ibunya yang miskin mendidik anaknya Anas bin Malik ini untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dididik mulai dari kecil untuk cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, maka Anas bin Malik diberikan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad. Ini anak saya Anas, saya jadikan pembantumu ya Rasulullah. Maka ibunya pernah minta sama Rasulullah agar anaknya Anas bin Malik ini didoakan, ya Rasulullah, khawaidimuka Anas ud'ullah lahu. Doakan anak saya ini Anas bin Malik, pembantu kecilmu ini. Maka didoakan oleh Rasulullah, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa ghafir dhanbahu. Doa yang terakhir ini wa ghafir dhanbahu, ada yang riwayat lain mengatakan wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, semua doanya Nabi mustajab. Yang pertama, Anas bin Malik didoakan sama Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu, perbanyak hartanya dan anaknya. Kata Anas bin Malik apa? Kebun saya ini setahun panen 2 kali, padahal kebunnya orang lain itu setahun panen sekali. Tapi kebun saya panen 2 kali. Bahkan di kebun saya itu terkadang datang angin yang membawa aroma yang sangat wangi, wanginya lebih daripada kasturi. Hartanya berlimpah, jadi orang yang kaya luar biasa. Doanya Nabi apa? Perbanyak anaknya. Anas bin Malik punya anak 125 orang. Semuanya lelaki semua, hanya 2 anak wanita. Diberi keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad. Dan juga dipanjangkan usianya. Makanya Anas bin Malik dikatakan sahabat yang terakhir kali wafat di negara Syam. Ada riwayat yang meriwayatkan usianya 99 tahun, ada 103, ada 106, ada 120 tahun. Perbedaan ulama tentang wafatnya Anas bin Malik di usia keberapa. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sehingga dalam sebuah sejarah Anas bin Malik ini pernah berkata, yang dicatat oleh salah seorang yang hidup di zamannya, beliau pernah berkata, saimtul haya, aku ini sampai bosan dengan hidup, sudah kepingin cepat-cepat wafat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, aku sudah merasa bosan dengan kehidupan, sehingga aku berharap doanya Nabi yang keempat ini cepat-cepat diijabahi sama Allah. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Amaliyahnya seseorang yang menjadikan orang tersebut umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya.